Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuralisa Kadir dari kelas B Prodi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan asam amino berdasarkan kode genetik yang terdapat pada DNA, yaitu berupa urutan basa nitrogen. Makna sintesis protein sendiri adalah proses di mana sel-sel individual disusun membentuk protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein dari monomer peptida yang diatur susunannya oleh kode genetik. Sintesis protein dimulai dari anak inti sel, sitoplasma dan ribosom. Sintesis protein secara garis besar dibagi menjadi dua tahap utama, yaitu proses pembuatan molekul mRNA pada inti sel dan proses penerjemahan mRNA oleh rRNA serta perangkat asam amino di ribosom. Sintesis protein berlangsung di dalam inti sel dan ribosom. Pada proses sintesis protein mempergunakan molekul-molekul serta organel seperti asam amino, DNA, asam ribonukleat non-genetik atau ARN, ribosom dan enzim-enzim. Pada sintesis protein terdapat substansi genetik yang berupa DNA dan RNA. Proses sintesis atau pembentukan protein memerlukan adanya molekul RNA yang merupakan materi genetik di dalam kromosom, serta DNA sebagai pembawa sifat keturunan. Informasi genetik pada double helix DNA berupa kode-kode sandi atau kode genetik. Nah, kode-kode sandi tersebut nantinya akan dibawa atau dicetak untuk membentuk RNA. Informasi berupa urutan kode-kode sandi pada RNA akan dirangkai menjadi asam-asam amino polipeptida sampai membentuk protein. Selanjutnya masuk ke proses sintesis protein. Yang pertama, transkripsi. Transkripsi adalah penyalinan kode genetik pada DNA yang menghasilkan RNA-D. Proses ini terjadi di dalam nukleus. Transkripsi melalui 3 tahap proses, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, inisiasi atau permulaan. Proses inisiasi dimulai ketika RNA polimerase menempel pada promotor. Gen promotor mencangkup titik awal fungsi promotor untuk menentukan tempat dimulainya transkripsi dan menentukan satu rantai DNA yang akan digunakan sebagai cetakan. Yang kedua yaitu elongasi atau pemanjangan. DNA RNA polimerase selanjutnya akan menyusun nukleotida RNA membentuk suatu rantai RNA-D. Dapat dilihat di gambar tersebut bahwa penyusunan nukleotida RNA terjadi sebagai berikut. Yang pertama, salah satu utai DNA pada sebuah gen akan berperan sebagai cetakan untuk menyusun nukleotida RNA. Utas ini disebut utas pencetak atau template. Yang kedua, nukleotida RNA kemudian akan disusun membentuk rantai RNA-D. Berdasarkan urutan biasa nitrogen pada DNA pencetak, utas RNA-D yang dihasilkan nantinya memiliki urutan basa nitrogen yang merupakan komplemen dari urutan basa nitrogen pada DNA pencetak. Yang ketiga, misalkan apabila pada DNA pencetak tersebut terdapat basa nitrogen timin, maka nukleotida RNA yang tercetak adalah basa nitrogen adenin. Yang keempat, basa nitrogen guanin akan mencetak sitosin. Yang kelima, adenin akan mencetak urasil, demikian seterusnya. Selanjutnya, terminasi atau pengakhiran. Proses transkripsi akan berhenti setelah sampai pada terminator, yakni urutan DNA yang berfungsi menghentikan transkripsi. Selanjutnya, bagian translasi. Translasi adalah penerjemahan kode genetik pada RNA-D oleh ribosom menghasilkan polipeptida. Translasi terjadi melalui 3 tahap seperti transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi.
Yang pertama, inisiasi atau permulaan. Setiap 3 basa nitrogen pada RNAD akan membentuk kodon. Setiap kodon akan mengkode suatu jenis asam amino tertentu. Urutan kodon pada RNAD inilah yang nantinya berperan menentukan jenis asam amino yang akan ditambahkan selama proses penyusunan polipeptida. Selanjutnya, elongasi atau pemanjangan. Ribosom unit besar memiliki 3 ruangan yang disebut situs E, P, dan A. Selama elongasi, ribosom akan membaca kodon-kodon yang berada di situs A. Asam amino yang dikode oleh kodon pada situs A akan dibawa oleh RNA-T yang memiliki antikodon yang sesuai apabila kodon berikutnya adalah UUU. Maka fenilanin akan dibawa oleh RNA-T yang memiliki antikodon AAA. RNAi tersebut kemudian memiliki situs A. Pada tahap berikutnya, asam amino yang berada di situs akan terputus dari RNA-T, lalu berikatan dengan asam amino yang berada di situs A. Ketika ribosom bergeser, RNA-T yang tidak membawa asam amino berpindah ke situs E. Kemudian akan keluar dari kompleks translasi. RNAi yang mengikat asam amino berpindah dari situs A ke situs P sehingga situs A menjadi kosong. Karena situs A kosong, maka RNAL yang selanjutnya dapat masuk membawa asam amino yang sesuai dengan kodon pada situs A. Asam amino dari situs P akan berikatan dengan asam amino situs A. Kemudian ribosom bergeser kembali, demikian seterusnya sehingga proses ini akan menghasilkan rantai asam amino. Selanjutnya, terminasi atau pengakhiran. Tahap terminasi transkripsi akan terjadi apabila ribosom situs A memicu polipeptida situs P terlepas dan kompleks mencapai stop kodon. Faktor pelepasan akan berikatan pada stop kodon translasi terurai. Dengan demikian, maka selesailah proses translasi. Polipeptida yang dihasilkan dari transkripsi dan translasi ini kemudian akan diproses menjadi sebuah protein tertentu. Itulah penjelasan materi tentang sintesis protein. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.